warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Halo, perkenalkan nama saya Nur Azura. Saya Putri Ayu Stianingsih. saya Putri Istiana Dewi. Kali ini kami akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan mengenai pertemuan 10 mengenai opini audit Dari materi Auditing 2. Dengan dosen pengampu Ibu Aris Sanulika SEMAK. Menurut para ahli, Kamus Istilah Akuntansi Tobing tahun 2007, opini audit adalah suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan norma atau juga aturan pemeriksaan akuntan yang diikuti dengan pendapatan tentang kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Terdapat beberapa jenis opini audit diantaranya yaitu yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian, yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku, yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian, yang keempat, pendapat tidak wajar, dan yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Jenis opini audit yang pertama yaitu opini audit wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan dikatakan opini wajar tanpa pengecualian jika editor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan disajikan dengan lengkap. Yang kedua, bukti audit yang dibutuhkan sesuai dan lengkap. Yang ketiga, ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan juga dengan cara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Terus yang terakhir, tidak terdapat ketidakpastian tentang perkembangan di masa yang akan mendatang. 2. Opini audit wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Opini ini diberikan jika auditor yakin akan laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar, tetapi karena ada pembatasan ruang lingkup atau tidak ditaatinya standar akuntansi yang berlaku secara umum, maka terdapat pengecualian terhadap ruang lingkup dan pendapatan, atau hanya pada pendapatan. Yang ketiga, opini audit tidak wajar atau adverse opinion. Opini ini diberikan jika auditor yakin laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai secara wajar atau tidak sesuai dengan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle dan memuat salah saji material, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas ke perusahaan klien. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai poin 4 yaitu opini audit tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinions. Opini ini diberikan jika auditor tidak berhasil meyakinkan dirinya karena kurangnya pengetahuan auditor bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Penolakan ini timbul karena pembatasan sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI itu karena terdapat adanya pembatasan. Pembuatan laporannya, auditor harus memberikan penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat. Untuk yang selanjutnya adalah poin kelima mengenai opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinions. Opini ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas atau bahasa penjelasan yang lain dalam laporan audit meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Untuk kondisi atau pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap
Pendapatan wajar keadaan tertentu dapat terjadi apabila yang pertama, pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain. Yang kedua, karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK. Yang ketiga, laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang, hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit. Untuk yang poin keempat ini kondisinya adalah terdapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang poin kelima, di antara dua periode akuntansi terdapat perubahan material dalam penerapan prinsip akuntansi. Dan untuk yang terakhir ini adalah data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh Bapepam namun tidak disajikan. Opini audit sangat dibutuhkan dalam menerapkan laporan keuangan. Konflik kepentingan terjadi antara pengguna laporan keuangan dan manajemen karena tidak ada keyakinan bahwa manajemen akan memberikan informasi yang benar dan akurat. Oleh karena itu, audit laporan keuangan diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai. Maka dari itu, perusahaan Anda atau perusahaan yang suatu saat nanti kita dirikan harus memperoleh laporan keuangan dengan baik dan tepat.